Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Hasan dari Yayan Batu Sangkar, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Apa keperluan Anda datang ke sini? Tujuan saya yaitu ingin mewawancari Bapak tentang tugas keterampilan berbahasa, Pak. Oh, gitu. Iyalah, silakan, apa yang bisa Bapak bantu? Baiklah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana keadaan membaca siswa di sekolah yang Bapak ajar, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi? Keterampilan membaca di kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk di sekolah Bapak ini, keterampilan membaca yang telah Bapak ajarkan kepada anak-anak Pak, untuk kelas tinggi keterampilan membacanya alhamdulillah sudah bagus, sudah bisa lancar, tidak terjadi kesulitan. Tapi di kelas rendah keterampilan membaca anak kita memang bervariasi. Ada anak yang sudah bisa membaca, tapi masih ada juga anak-anak yang belum lancar membacanya. Pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam keterampilan membaca siswa di MI 2 Kota Salunto? Kendala yang dihadapi dalam keterampilan membaca ini sangat terasa sekali pada siswa kelas rendah. Kenapa demikian? Karena memang sudah 2 tahun ini kondisi negara kita, pembelajaran kita terganggu dengan adanya COVID-19. Sehingga siswa kita tidak sepenuhnya belajar di sekolah, bahkan ada dalam waktu yang lama belajar di rumah. Kalau belajar di rumah, tentu saja bimbingan, motivasi tidak seperti pembelajaran di sekolah, terutama bagi siswa kelas rendah, kelas 1 dan 2, yang dahulu mereka juga RA-nya atau DTK-nya tidak sekolah secara maksimal. Sehingga kita agak sedikit mengulang dari awal betul penerapan belajar membaca ini kepada anak-anak kita. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana solusi yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa tersebut? Solusi yang sudah kita laksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca tersebut sudah beragam. Di antaranya dengan menambah waktu belajar membaca bagi siswa yang kesulitan membaca. Waktu itu diambilkan setelah pulang sekolah. Jadi anak yang sulit membaca ini kita tinggalkan di sekolah untuk kita berikan belajar tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kelas tinggi, untuk menambah minat belajar membaca anak itu, kita bekerja sama dengan perpustakaan Muhammad Yamin dengan mendatangkan pustaka keliling ke madrasah kita sekali 15 hari, sehingga sedikit banyaknya ini menumbuhkan minat baca pada anak-anak kita. Tidak hanya kelas tinggi, juga nanti akan terbawa kelas rendah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita membentuk sudut literasi di sekolah, setiap kelas yang ada ya, untuk meningkatkan minat baca anak. Pertanyaan keempat, apa saja cara yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca? Yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan membaca itu mungkin yang pertama memotivasi anak, menumbuhkan minat anak untuk membaca. Kemudian bekerja sama dengan orang tua siswa untuk membantu mendukung pembelajaran membaca ini di rumah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menampilkan media-media menarik sehingga anak termotivasi untuk membaca seperti sudut literasi yang Bapak sampaikan tadi. Yang terakhir, menurut Bapak apa sih penyebab kesulitan membaca pada anak? Ya, penyebab utama yang tadi mungkin barangkali karena memang anak-anak kita yang 2 tahun belakang ini tidak sempurna belajar membacanya baik di rumah maupun di RA maupun di TK, sehingga masuk MIN ini sama ibaratnya memang betul-betul anak yang tidak punya kemampuan dasar pengenalan huruf untuk masuk MIN. Itu kendala
kendala awalnya. Kemudian di samping itu kesibukan juga, kesibukan orang tua yang tidak punya waktu yang cukup untuk membimbing anak di rumah. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi sekarang, di mana dengan pembelajaran di rumah yang kurang kontrol dari orang tua, anak sibuk dengan bermain game, sehingga sedikit sekali waktu bagi anak kita untuk membaca. Mungkin itu saja yang merupakan penyebab utama keterampilan membaca. Di samping itu juga mungkin barangkali ya minat anak, motivasi anak yang masih boleh dikatakan di bawah rata-rata. Terima kasih Pak yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan telah memberikan sedikit waktu untuk yang saya wawancarai. Oke, ya sama-sama. Terima kasih atas kunjungan Anda untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.